Ini kita masak ikan tongkol peti. Ini kan tongkol ya teman-teman, tak kayak peti tuh, ikan tongkol peti ya teman-teman. Ini ikan tongkol pakai peti, pakai apa namanya, jeruk ya biar enggak amis. Tak kasih daun ini kemangi teman-teman, ini daun kemangi ya, hijau-hijau, taruh tomat hijau ya. Tadinya mau tak kasih ini cabai hijau, tapi nanti ndak hijau kabeh biar ada merahnya, tak ulek cabai merah. Jadi ingat, ikan tongkol pedes peti mantep ya. Kalau teman-teman yang usaha ya, yang usaha nasi liwet yang kayak gitu ya teman-teman, bisa pakai ini. Usaha nasi apa uduk yang untuk tambah-tambahan, sama usaha nasi yang itu loh, kering itu loh, apa nama, daun jeruk segala. Teman-teman bisa pakai ini ya, untuk nambah-nambah ide jualan teman-teman ya. Ini namanya ikan tongkol pete. Teman-teman kalau untuk jualan ya petenya diiris kecil-kecil ya teman-teman, biar babar, biar banyak. Aku kan untuk makan sendiri, saya ini petenya tak bagi 2 aja ya. Kalau teman-teman untuk jualan, petenya bagi 4 ya, supaya babar. Pete kan mahal, jadinya teman-teman supaya babar 1.500 pete. Kalau gede itu 10.000 teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang untuk usaha ya, kan tongkolnya disuir-suir halus itu ya, petenya dipotong-potong kecil-kecil ya kayak gitu. Kalau aku kan aku makan sendiri, jadi bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa untuk ide jualan, aku contohin aja, teman-teman bisa untuk ide jualan gitu ya. Namanya ini ikan tongkol pete ya. Kalau teman-teman ikan tongkol itu teman-teman cuci dulu pakai jeruk ya, supaya amisnya hilang, supaya bau-bau apa amis, bau tanah segala itu hilang ya teman-teman. Bau-bau ini, bau-bau nggak enak lah di ikan tongkol itu ya. Itu supaya racun-racun juga hilang, teman-teman dicuci pakai jeruk gitu ya teman-teman. Itulah teman-teman mau pakai untuk ide jualan silakan, gratis ya teman-teman. Aku kasih ide jualan. Ini pakai ini daun kemangi, itu daun kemangi ya teman-teman tuh. Ya kebetulan aku kemarin ada daun kemangi sedikit ya. Kita kasih daun kemangi karena ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Teman-teman seadanya aja. Bisa daun seledri, bisa daun bawang ya. Daun kemangi suka kan susah ya. Kalau teman-teman nggak di pasar, di tukang sayur suka nggak ada kan. Kalau ada pun kurang cakep, jadi nggak usah. Yang penting nih namanya ikan tongkol pete, untuk dijualan teman-teman ya. Ini yang satu aku bikin sop. Ini sop ginseng, aku kebetulan ada ginseng tinggal terakhir, daripada layu tak masukin di ayam aja. Wis ini bening teman-teman, karena aku sudah bikin pedes-pedes nanti enggak. Ini aku bikin bening aja. Ini bening ya teman-teman tuh ya, kayak gitu. Jadi 2 masakanku hari ini kayak gini. Ini ada ginseng, kebetulan aku ada sedikit, udah habis terakhir. Karena aku beli ginseng itu agak banyak, jadi udah tak masak 3-4 kali nih ya teman-teman. Ayam ginseng gini, udah pernah kan aku ngupload ayam ginseng, teman supaya ngerti aja nih. Karena aku sudah banyak di sini sayurannya ya, nggak usah di situ, udah biarin itu beningan aja gini ya teman-teman. Hari ini masakanku ini cukup ya. Ya aku mau nyuci cucian buahnya. Kemarin ada acara jadi nggak bisa nyuci. Acara terus Sabtu Minggu Senin aku udah beres-beres dulu. Ya teman-teman, inilah masakanku hari ini ya. Ikan tongkol pete ya teman-teman. Sama ini sop ginseng. Ini ya. Inilah ide-ide jualan aku kasih ke teman-teman, supaya teman-teman yang UMKM itu laris lah, tambah-tambah penghasilan ya teman-teman. Disuir-suir ikannya, dirapikan ya, namanya untuk dagang. Aku kan nggak untuk dagang, makan sendiri ya. Kan suir-suir yang halus, terus apa namanya, petenya potong kecil-kecil kayak gitu. Aku nggak mau halus-halus, sudahlah gitu aja. Tadi tak ituin pakai garpu, pasti panas, jadi tak ini pakai garpu teman-teman, tak suir pakai garpu ya gitu ya teman-teman. Inilah masakanku hari ini ya,
sekarang itu yang lagi pada ini ya teman-teman, kepada viral ini teman-teman. Sekarang ini kalau nenek moyang kita ya zaman dulu, nenek-nenek ya teman-teman, ibu ya misalnya ibuku, mamaku zaman dulu, nenek itu pinter nabung teman-teman. Anak sekarang ini ya perasaan beli rumah aja susah ya. Kalau nenek-nenek, ibu-ibu itu dulu zaman dulu tuh bisa nabung-nabung ya teman-teman. Ya kalau anak zaman sekarang tuh ya, khususnya generasi Z ini ya teman-teman, itu biasanya teman-teman kalau dapat duit ya teman-teman langsung jajan ya, langsung ke mall belanja kayak gitu teman-teman ya. Kalau orang zaman dulu, nenekku itu kalau dapat duit itu disimpan dulu. Dapat duit misalnya gajian, mamahku ya teman-teman, maksudnya kalau mamahku dulu gajian itu nomor satu beli beras, beli gula kayak gitu ya, beli susu, bayar listrik, bayar sekolah anaknya. Nah sisanya ditabung, uang sayur dipisah-pisahin kayak gitu teman-teman. Kalau anak sekarang ini begitu gajian ya wis ke mall jajan, pesta, jalan-jalan ya teman-teman, terus ngajak teman-temannya, nanti kalau udah duit entek kayak gitu. Kalau anak zaman dulu tuh apa, nenek-nenek zaman dulu, nenekku, mamahku itu gitu teman-teman. Jadi beda ya teman-teman, budayanya mungkin ya budaya beda. Kalau zaman dulu itu air itu ngerebus sendiri teman-teman, mamahku itu rebus sendiri air zaman dulu. Terus kalau mau bikin air dingin ditaruh di kendi ya teman-teman, tahu kan kendi? Kendi itu dari apa namanya, tanah liat tuh. Nah teman-teman, kalau udah air rebusan itu sudah dingin, masukin di kendi, jadi airnya mirip air es ya kayak gitu teman-teman. Kan nggak punya kulkas begitu zaman dulu ya. Kalau anak sekarang punya duit terus nggak mau minum rumah ya, dia nggak mau ngerebus, dia beli boba, beli ini itulah teman-teman ya, beli apa namanya, kopi-kopi kayak gitu di kafe-kafe kayak gitu, sehingga nggak bisa ngirit, nggak bisa nabung ya teman-teman. Nah, gajian jalan-jalan, makan-makan, beli bomba, beli ini, beli itu, teman-teman habis, jadi nggak bisa nabung. Kalau nenek-nenek zaman dulu minumnya dia ngerebus air sendiri ya teman-teman. Misalnya mau bikin susu, bikin apa gitu kayak gitu, nenekku zaman dulu, mamahku ya, mamahku, mamahnya mamaku, nenekku, jadi mamahku, mama semua begitu teman-teman, sehingga mereka tuh bisa beli rumah, bisa ngirit ya. Nah sekarang nggak bisa ngirit ya, kayak gitu budayanya. Terus kalau punya panci, kalau anak sekarang ini pancinya satu set, piringnya satu set, tapi nggak pernah masak ya. Kalau nenekku, mamaku itu pancinya cuma satu gantian kayak gitu teman-teman ya. Jadi dia nggak punya perabot yang lengkap teman-teman ya, perabotnya panci satu, penggorengan satu, mungkin apa namanya, mangkok satu dua, piring-piring itu dulu piring-piring dari apa teman-teman, bukan dari plastik ya, zaman dulu kan belum ada plastik. Aduh, dari kayak besi itu loh teman-teman, dari seng ya, kayak piring seng kayak gitu. Terus sekarang ya, oh anak-anak sekarang itu wah piringnya satu set ya teman-teman. Wah apa namanya, penggorengan lengkap tapi nggak pernah masak kayak gitu. Dibeli untuk apa, hiasan, untuk hiasan doang kayak gitu tuh kan juga masuk apa namanya ya teman-teman, masuk pemborosan kayak gitu teman-teman, sehingga mereka itu tidak bisa beli rumah ya teman-teman. Orang-orang zaman dulu kan ngirit ya teman-teman. Sepatu aja aku ingat, aku dulu sekolah sepatu kalau belum jebol nggak boleh minta teman-teman, dulu mamahku. Kalau sepatu itu harus keluar sikile itu loh, keluar sikile, keluar apa, jarine teman-teman ya. Kalau zaman dulu apa kan luar iki apa jenenge, keluar jempol kaki itu loh teman-teman. Kalau udah keluar jempol kaki itu baru sepatunya baru. Jadi kalau masih sepatu masih bisa dipakai itu teman-teman enggak boleh ganti kayak gitu. Anak sekarang sepatunya satu seri ya teman-teman, wah wis banyak sepatu ganti terus ya. Itulah teman-teman ya, itu yang menyebabkan apa, raiso tuku rumah, nggak bisa investasi kayak gitu. Tas juga banyak, zaman dulu mamaku tuh punya hanya satu dua tas ya teman-teman. Tas ke pasar satu ya, terus tas untuk kondangan misalnya hanya satu. Oh sekarang tas satu lemari
bahkan itu banyak berlemari-lemari tas, ya teman-teman, kayak gitu. Waktu berlemari-lemari ya, sampai jatuh-jatuh ke bawah. Tas juga berlemari-lemari ya. Ada malah yang kayak artis-artis itu 5-6 lemari ya teman-teman, sepatu, tas, wah komplit ya teman-teman, kayak gitu. Sehingga teman-teman anak-anak sekarang itu nggak bisa nabung, nggak bisa beli rumah, nggak bisa investasi, duitnya habis ke situ, kerja habis beli kayak gitu, entek kayak gitu ya teman-teman, kayak gitu. Jadi teman-teman harus ngerti ya. Aku dulu juga nggak tahu teman, lama-lama aku pelajari ya teman-teman. Oh iya benar, mamaku tuh begini begitu ya. Aku belajar dari mamaku ya. Waktu aku belum punya rumah itu, saat itu teman-teman, aku lagi ngerintis, ini pengalaman hidupku ya teman-teman. Aku lagi ngerintis, baru datang dari Jakarta. Aku tuh baru ngerintis teman-teman, belum punya apa-apa. Karena ya itu aku hemat-hemat. Aku beli celana itu anakku ya, celana kecil itu, waktu itu kan masih bayi. Aku beli yang murah-murah, 10.000 tiga gitu. Kaos-kaos kayak gitu teman-teman, waktu anakku masih kecil itu. Yang murah-murah, nggak ada yang ori. Semua aku beli di pasar. Sehingga aku ngirit-ngirit, dari ngirit-ngirit itu misalnya aku beli perlengkapan bayi ya teman-teman, saat itu habis 1 juta. Aku nggak mau beli di mall, kalau di mall itu habisnya bisa 2-3 juta. Nah aku beli di pasar, di pasar itu cuma habis 500-400, jadi sisanya aku tabung kayak gitu teman-teman. Itu dulu begitu. Jadi baju-baju anakku kecil itu nggak ada yang ori. Sepatu juga aku beliin yang 50.000 itu loh, tas-tas gitu. Tas sekolah itu 50.000 kayak gitu, 40.000 ya teman-teman. Yang kayak gitu, yang paling murah, sehingga aku bisa nabung-nabung gitu. Bisa bayar, maksudnya bisa bayar kredit. Aku kan waktu itu kredit teman-teman. Jadi aku belum punya modal. Aku masih usaha tuh, kredit itu tinggi bunganya saat itu 11% teman-teman. Kalau sekarang bunga bank ini murah teman-teman, kalau mau kredit kesempatan ya teman-teman. Betul teman-teman. Oh dulu itu bunga bank itu 11%, berat itu teman-teman. Aku sebulan nyicilnya 18 juta teman-teman. Jadi duitku itu sudah habis, usahaku itu buat nyicil bank, buat nyicil ini itu, bayar sekolah anakku segala, bayar asuransi anakku segala, itu sudah habis duitnya. Tinggal berapa itu, tinggal untuk jatah makan ya. Sampai pernah nggak ada duit itu, hanya makan nasi kangkung. Anakku aja pernah makan nasi putih teman-teman, kayak gitu teman-teman. Pernah makan nasi putih, anakku makan kangkung, tapi pedes, anakku nggak mau makan nasi putih. Itulah teman-teman, dari ngirit-ngirit itu aku bisa beli rumah, aku bisa beli usaha ya. Bisa bikin modal usaha teman-teman. Kalau nggak gitu nggak bisa nyicil bank teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini pengalamanku ya, share ke, mudah-mudahan teman-teman ngerti lah teman-teman. Kalau mau beli rumah, mau beli usaha, mau beli invest yang benar-benar lah teman-teman. Jangan yang kayak main-mainan, judi-judi kayak gitu, jangan teman-teman, ntar hilang semua malah ya teman-teman, ngirit ya kayak gitu ya. Kalau sekarang ini zamannya, kalian teman-teman tahu ya, ekonomi ini, uang ini inflasi terus, jadi teman-teman mesti ngerti lah kayak gitu ya teman-teman. Kita perbaiki ekonomi kita ya teman-teman, ekonomi keluarga kita lah masing-masing gitu ya teman-teman, supaya kita punya ekonomi itu berubah lah kayak gitu ya teman-teman. Sekarang orang itu nggak tahu bagaimana, mau ingin kaya nggak kerja, mau dong nipu, mau dong ngakali, mau dong kibulin orang, itu susah. Mau kalah-kalan, kalau nggak bisa kalahkan gitu, bulan merasa oh ini apa namanya, temen, lalu aja mau ngakali orang, anggap temen bagaimana. Kalau temen itu baik bener, lalu mau ngakali, nggak bisa ngakali, nggak bisa nipu, nggak bisa berbuat jahat ya toh, atau langsung menganggap teman apaan, itu sudah rekayasa kayak orang-orang begitu ya teman-teman. Kayak gitu, ada orang, oh no besok masa tua begini begono begini, nggak pernah kerja dulu, banyak cita-cita unggul lara kerja, itu ceritanya. Pengangguran mau kaya ya nggak ada ya teman-teman, kayak gitu. Itulah teman-teman, jadi banyak
banyak yang nggak beres-beres itulah teman-teman gitu ya. Aku nggak panjang, nanti nggak kepanjangan videoku ya, gitu aja aku pesenin teman-teman. Jadi teman-teman harus ngirit-ngirit kayak orang zaman dulu lah wis, kalau teman-teman punya cita-cita kayak gitu teman-teman caranya ya. Tapi kalau enggak ya terserah teman-teman, namanya duit itu di tangan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau apa, ikat pinggang lah istilahnya, punya rumah dulu ikat pinggang. Kalau kita punya rumah itu udah enak teman-teman, betul. Kalau makan itu ya paribasan tahu tempe sambal sudah ya teman-teman. Ada duit ya beli sop ayam, ada duit sudah, kayak gitu aja teman-teman, sudah kemakan kayak gitu ya. Daripada teman-teman nggak punya rumah ngontrak pindah-pindah capek teman-teman, ngusungi barang-barang itu sudah capek. Aku tuh sudah pindah berapa 4 kali, capek teman-teman ya. Dari Jakarta pertama aku pindah 1 kali rumah kontrakan, pindah lagi. Nah, rumahku di kos-kosi, pindah lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali teman-teman. Aku capek ngusungi barang-barang, nanti ngusungi, nanti nata-nata, nanti ini misa-misain kayak gitu, udah capek sendiri kita teman-teman ya. Kalau orang laki itu kan nggak mau tahu ya. Kita mak-mak ini kelihatan nggak kerja 24 jam, orang lihat kamu nggak kerja apa-apa lah. Di rumah itu banyak kerjaan nggak pernah selesai, cuci piring selesai ini. Terus aku kadang nggak mau, udah suruh suamiku aja cuci piring, bodoh amat gitu. Aku kalau udah sore teman-teman cuci piring tak tumpuk, bodoh amat. Yang mau nyuci nggak mau besok baru cuci. Kadang suamiku yang nyuci, biarin, bodoh amat gitu teman-teman. Capek dan ya kan teman-teman semuanya kayak gitu. Jadi teman-teman aku kasih tahu aja kayak gitu teman-teman. Itulah ibu-ibu ya teman-teman. Kalau pindahan itu udah capek, aku pindahan itu udah berapa kali, udah capek betul. Tiap hari rapiin, ntar belum selesai, ini beres-beres belum selesai kayak gitu. Aku nih baru bongkar rumah teman-teman ya, supaya mobil anakku di garasi itu supaya bisa masuk. Terus di garasi itu mau tak manfaatin untuk usaha kayak gitu. Sayang, garasi itu kan depan jalan teman-teman, jadi sayang mau tak pakai buat usaha menghasilkan. Jadi rumah ini masih berantakan, aku beres-beres kayak gitu loh teman-teman ya. Pelan-pelan teman-teman, kerjaan masih banyak kayak gitu teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman kita harus hemat-hemat, harus, kita nggak tahu apa yang terjadi. Duit ini inflasi semua, wes mumet teman-teman gitu. Bagi-baginya pusing, barang-barang naik semua ya teman-teman. Pembagian ini kita ibu-ibu ini susah, jadi teman-teman harus kayak gitu caranya ya. Itulah teman-teman, saya sudah, aku udah panjang nanti teman-teman bosan aku ya. Aku potong-potong aja, yang penting teman-teman aku mengedukasi ke teman-teman. Tapi ya semua terserah, setiap manusia itu kan punya pikiran sendirilah ya teman-teman. Aku mengedukasi ke teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat gitulah. Masakanku bermanfaat ya, tak edukasiku bermanfaat kayak gitu. Itu aja lah teman-teman ya. Ini kembali lagi aku ke sini. Ini kantong kalau peti bisa untuk ide jualan. Ini shop ya. Inilah teman-teman. Nah, wes ya gitu aja lah teman-teman. Aku dulu banget. Terima kasih ya teman-teman. Sehat selalu teman-teman semuanya lah. Ya, inilah. Ya, itu ya teman-teman. Ini shop. Stocking saya ngaruh di kantong. Wes ini. Nanti kok tampil dulu sebentar. Rapikan dulu. Itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Sehat selalu teman-teman.